Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar matematika pada kelas 5 tahun 2021-2022. Ustadz Eko nanti ngajar di kelas 5 Bilal, 5 Muas, dan 5 Salman. Oke, dan satu lagi itu Bunda Elvira di kelas 5 Torik. Sebelum kita melakukan penjelasan dan belajar, marilah sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk materi yang pertama, kita akan menjelaskan yaitu operasi hitung pecahan. Di mana untuk KD-nya, kompetensi dasarnya, yang pertama menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut yang berbeda. Lalu untuk keterampilannya nanti kita akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut yang berbeda juga. Yang pertama kita akan menjelaskan, Ustadz akan menjelaskan tentang penjumlahan. Nah, di mana penjumlahan pecahan ini terdiri dari beberapa pecahan nanti. Pecahan biasa, terus pecahan campuran, pecahan desimal dan persen, dan yang terakhir berbagai bentuk pecahan. Tapi sebelum masuk ke pecahan biasa dan pecahan-pecahan lainnya, Ustadz mau tanya dulu. Ada yang tahu bentuk-bentuk dari pecahan? Oke, ini berbagai bentuk-bentuk pecahan ya. Yang pertama pecahan biasa. Pecahan biasa itu contohnya 1/2. Lalu yang kedua pecahan campuran yaitu 3 1/2 contohnya. Lalu kalau pecahan desimal itu contohnya 0,5. Persen itu 70% contohnya. Nah, ya lihat ya. Oke, kalau pecahan biasa itu seperti ini, pecahan campuran, pecahan desimal yang ada koma-komanya, dan persen ada tanda persen seperti ini. Oke, selanjutnya kita ke pecahan biasa. Apa itu pecahan biasa? Ya, pecahan biasa itu adalah pecahan yang berbentuk A per B. Dengan A dan B itu bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Jadi B ini tidak boleh sama dengan 0. Bentuk dari pecahan biasa itu A per B. Masih ingat A per B? A itu apa? B itu apa? Iya, A itu adalah pembilang. B itu adalah penyebut. Ya. Jadi A yang atas itu pembilang, B-nya itu penyebut. Ya. Oke, sekarang coba lihat. Kita akan menjumlahkan pecahan biasa. Caranya seperti apa? Coba lihat di buku ESPS Matematikanya halaman 2. Ya. Untuk menjumlahkan pecahan biasa terdiri dari dua. Yang pertama dengan penyebut yang sama dan penyebut berbeda. Oke, kalau penyebut yang sama itu gimana Ustadz? Coba lihat, kita hanya menjumlahkan pembilang pecahan. Penyebutnya tetap. Jadi kalau untuk penyebutnya sama, kita hanya jumlahkan pembilangnya saja. Penyebutnya tetap, tidak boleh ditambah. Ya. Oke, kalau penyebutnya berbeda, nah lain lagi kalau penyebutnya berbeda. Kalau penyebutnya berbeda, maka kita ubah penyebut setiap pecahan menjadi KPK dari penyebut-penyebutnya. Lalu disesuaikan pembilangnya. Jadi penyebutnya itu kita samakan terlebih dahulu ya dengan cara menjadikan atau mencari hasil KPK dari penyebut-penyebutnya tadi. Oke, kita langsung ke contoh soalnya saja, biar tidak bingung ya. Yang pertama, contoh soal dengan penyebut yang sama. Oke, coba lihat, perhatikan buku matematika SPS-nya halaman 3. Ya. Sebelumnya kita sudah mengenal itu apa itu pecahan, tapi Ustadz mengingatkan lagi konsep dari pecahan itu sendiri. Ya. Di sini ada soal 27 per 2 per 7 ditambah 4 per 7. Ya. Oke, coba lihat. 2/7 itu kalau bentuk pecahannya gimana gambarnya? Iya, ada 7 bagian dan yang diarsir ada 2. Ada 2 yang diarsir, jadi 2 ini yaitu pembilang
Dan 7 ini adalah penyebutnya. Masih ingat ya? Oke, selanjutnya kalau 4/7, gimana kalau 4/7? Kalau 4/7 gimana? Kalau 4/7 itu 7 bagian dan sisanya ada 7. Nah, sisa yang apa namanya tadi tuh pembilangnya itu ada 4. Pembilangnya ada 4, jadi 4 yang diarsir atau diwarnai, 7 bagiannya itu yang seluruhannya. Oke, jadi kalau misalkan kita jumlahkan 2/7 ditambah 4/7 sama dengan berapa? Oke, kalian bisa lihat nih. Dari 7 bagian tadi, 2 bagian ditambah dengan 4 bagian. Ada berapa bagian? Iya, nah jadi 2/7 ditambah 4/7 sama dengan berapa hasilnya? Kalau lihat dari gambar, iya hasilnya 6/7. Tapi kita fokusnya bukan di sini ya. Ustadz hanya mencari konsep untuk penjumlahannya. Untuk caranya, nih kita lihat. Cara operasi hitungnya, ingat kata Ustadz tadi, kalau penyebutnya sama, kita hanya menjumlahkan pembilangnya saja. Lihat, 2/7 ditambah 4/7 sama dengan berapa ya? Iya, sama dengan 6/7. Kita hanya menjumlahkan pembilangnya saja. 7-nya tetap, penyebutnya tetap. Tidak boleh ditambah. Ya. Nah, 6/7 ini tadi bisa tidak disederhanakan? Tidak bisa ya, karena 7 itu termasuk bilangan prima. 6 bisa dibagi 2, dibagi 3, dibagi 6. Tetapi 7 tidak bisa. Oke, selanjutnya contoh berikutnya. 3/7 ditambah 2/7 sama dengan berapa? Iya, sama dengan 5/7. Di mana pembilangnya saja yang dijumlahkan karena penyebutnya sudah sama. Jadinya 5/7. Oke, contoh selanjutnya. 3/8 ditambah 1/8. Berapa hasilnya? Iya, hasilnya 4/8. Karena 3 ditambah 1 itu 4. Penyebutnya 8 itu tetap. Nah, 4/8 ini bisa tidak kita sederhanakan? Iya, bisa disederhanakan. Yaitu sama-sama dibagi 2. Kita dari bagi 2 dulu. Kalau dibagi 2 tidak bisa, kita dibagi 3. Dan seterusnya. Tapi Ustadz sarankan dibagi 2 terlebih dahulu. Walaupun nanti bisa dibagi 4 ya. Tapi kita dari angka yang terkecil dulu biar lebih mudah nantinya ya. Oke, dibagi 2, sama-sama dibagi 2. Berapa 4/8? Yaitu 2/4. Jadi 4 dibagi 2 itu 2, 8 dibagi 2 itu 4. Nah, 2/4 ini bisa tidak disederhanakan kembali? Iya, bisa, yaitu sama-sama dibagi 2. Berapa sama-sama dibagi 2? 2 dibagi 2, 4 dibagi 2. Berapa? Iya, 1/2. Jadi, lihat. Ustadz, kalau seandainya saya menjawab 4/8, benar tidak? Iya, benar. Ustadz benarkan. Ustadz, kalau sampai menjawabnya 2/4? Iya, benar juga. Ustadz benarkan. Ustadz, kalau sampai 1/2? Iya, lebih sempurna lagi. Ustadz benarkan kalau Ananda sampai di sini menjawabnya 4/8. Ya. Asalkan soal itu dalam bentuk isian singkat atau esai. Tetapi kalau pilihan ganda, kalian harus mencari terlebih dahulu pilihannya. Mana yang tepat? Kalau yang ada 4/8, pilihan gandanya ada di 4/8, ya berarti 4/8 jawabannya. Tetapi kalau Ananda sudah sampai 4/8, di pilihan gandanya ada 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, otomatis harus disederhanakan kembali 4/8 ini, yaitu dapatnya 1/2 ya. Jadi jawabannya, jadi hasil dari 3/8 ditambah 1/8 ini sama dengan 1/2 ya. Boleh tadi kalau seandainya 4/8 boleh. 2/4 boleh jawabannya, atau 1/2 juga boleh. Ya, asalkan itu soal berbentuk esai atau isian singkat. Tapi kalau pilihan ganda, kalian terlebih dahulu cari pilihannya. Yang mana, yang tepat. Ya. Oke, selanjutnya kita ke soal berikutnya.
yaitu contoh penyebutnya yang berbeda. Kalau tadi yang sama, sekarang yang berbeda. Contohnya gimana Ustadz? Oke, contohnya lihat buku matematika ISPS-nya halaman 3. Nih, 1/3 ditambah 1/2. Kalau bentuk gambarnya seperti ini. Nah, tapi kalau seperti ini gimana kita menyusunnya? Maka berubahlah seperti ini. Ya, lihat nih, jadi dipotong atau dipotong-potong seperti ini ya. Yang awalnya seperti ini, 1/3-nya menjadi seperti ini, yaitu jadinya 2/6. Ya, jadi 6 bagian semua. Ini juga 6 bagian semua. Yang awalnya 1/2 jadi 6 bagian atau 3/6. Ya, sama ya. Nah, sekarang kita bisa lihat. Oh, yang ini tadi pindahkan ke sini. Ini pindahkan ke sini. Dan 3-nya pindahkan ke sini. Nah, sisanya ada berapa? Nah, ada 1. Jadi berapa jumlahnya? Yaitu 5/6. Ya. Tapi Ustadz bukan fokusnya ke sini, bukan ke gambar ini. Ya, Ustadz fokusnya yaitu kalian mencari atau operasi hitungnya. Ya, menyelesaikan operasi hitungnya. Oke, sekarang coba perhatikan. 1/3 ditambah 1/2. Karena di sini penyebutnya berbeda, nah karena penyebutnya 2 dan 3 itu berbeda, maka kita samakan penyebutnya terlebih dahulu dengan cara mencari KPK dari 2 dan 3. Masih ingat KPK? Oke, KPK dari 3 dan 2 atau 2 dan 3. KPK 3, 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Kelipatan ya. Jadi 3 ditambah 3 itu 6, tambah lagi 3 itu 9, tambah lagi 3 itu 12, dan seterusnya. Kalau 2, 2, 4, 6, 8, dan seterusnya ya. 2 ditambah 2, 4, 4 ditambah 2, 6 ditambah 2, 8, 8 ditambah 2, dan seterusnya. Ya. Oke, kita lihat KPK. Apa itu KPK? Kelipatan persekutuan kecil. Jadi persekutuan yang sama. Mana yang sama? Iya, yang sama itu 6. Jadi KPK dari 3 dan 2 itu adalah 6. Otomatis penyebut. Nah, kita akan menyamakan dulu penyebutnya ini ya. Kita akan samakan dulu penyebutnya 3 dan 2, yaitu jadi penyebutnya 6. Ya, jadi berbentuknya seperti ini. Nah, ya. 1/3 ditambah 1/2 itu sama dengan kita samakan penyebutnya yaitu 6. Sekarang kita lihat. Di sini angka 3. 1/3. Yang di sini titik-titik nggak tahu per 6. Oke, sekarang kita lihat 3 kali berapa yang hasilnya 6. Berapa ya? Nah, kalau bingung kita lihat di sini saja. 3 ini urutan keberapa 6-nya? Oh, urutan kedua, otomatis kali 2. Berarti 3 dikali 2. Kalau yang penyebutnya dikali 2, maka pembilang juga dikali 2. Berapa 1 dikali 2? Yaitu 2. Pindahkan 2-nya di sini. Nah, ya. Oke, sekarang kita lihat lagi sebelahnya 1/2. Di sini titik-titik per 6. Sekarang 2 dikali berapa yang hasilnya 6? Lihat 2. 2 kalau hasilnya 6 urutannya ke berapa tadi? Urutan ke-3. Otomatis 2 dikali 3. Kalau penyebutnya dikali 3, otomatis pembilangnya dikali 3. 1 kali 3 berapa? Iya, 3. Nah, sudah sama ya penyebutnya ya. 2/6 ditambah 3/6. Jadi berapa? 5/6. Karena penyebutnya ini sudah sama, tidak usah lagi ditambah. Ya, jadi kita hanya menjumlahkan pembilangnya saja. 2 ditambah 3 itu 6. Dan penyebutnya itu 6. 2 ditambah 3 itu 5. Salah. Dan penyebutnya adalah 6. Oke. Selanjutnya kita lihat 5/6 apakah bisa disederhanakan? Oke, apa bisa disederhanakan? Tidak bisa, otomatis cukup sampai sini jawabannya. Cukup sampai sini 5/6. Ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. 4/15 ditambah 6/10. Oke, karena 15 dan 10 itu tidak sama, maka kita harus mencari KPK-nya terlebih dahulu. Berapa KPK dari 15 dan 10? Ya, KPK 15 berapa? 15, 30, 45, 60, dan seterusnya. Kalau bingung,
kalian hanya menambahkan saja 15 ditambah 15 itu 30, 30 ditambah 15 45, 45 ditambah 15 60 dan seterusnya. Oke, kalau kelipatan 10, 10, 20, 30, 40 dan seterusnya. Nah, ingat KPK tadi persekutuan kecil ya. Jadi mana yang sama? Yang sama itu adalah 30. Maka nanti penyebutnya 30. Nah, seperti ini penyebutnya ya. Oke, sama seperti tadi. 15 dan 30. Lihat, 4 per 15 dan titik-titik per 30. Ini nggak tahu nih berapa titik-titiknya. Maka kita akan cari seperti ini. 15 ini tadi kali berapa yang hasilnya 30? Lihat. 15, 30. Oh, 30 ini urutan kedua. Otomatis 15 dikali 2. Berapa 15 kali 2? 30. Kalau penyebutnya dikali 2, otomatis pembilangnya juga dikali 2. Berapa? 4 dikali 2. 4 dikali 2 itu 8. Nah, 8 di sini ya. Oke, sekarang kita lihat lagi 10. 10 dikali berapa yang hasilnya 3? Lihat 10. Nah, ini 10. Urutan ke berapa 30? Urutan ketiga. Oh, berarti 10 dikali 3. 30. Ya. Kalau penyebutnya dikali 3, otomatis pembilangnya dikali 3. 6 dikali 3 berapa? 6 dikali 3 yaitu 18. Nah, lihat. Sudah sama nih penyebutnya, 30 sama 30. Maka kita akan menjumlahkan pembilangnya saja. Berapa 8 ditambah 18? Iya, 26 per 30. Bisa nggak disederhanain lagi? Bisa, karena sama-sama genap nih ya. Bisa disederhanakan lagi. Kita bisa sama-sama dibagi 2. Berapa 26 dibagi 2? Dan berapa 30 dibagi 2? Berapa? Iya, jawabannya 13 per 15. Ustadz, kalau saya cuma sampai 26 per 30 bisa tidak? Boleh, Ustadz benerin. Ustadz, kalau sampai 13 per 15 boleh juga. Asal apa tadi? Asal soalnya berbentuk isian singkat atau esai. Ya. Tapi kalau pilihan ganda, kalian harus mencari dulu ya pilihannya mana yang tepat. Oh, kalau tepatnya 26 per 30, ya berarti 26 per 30 itulah jawabannya. Tetapi kalau sudah 26 per 30 tidak ada di pilihan A, B, C, D-nya. Oh, kalian berarti harus sederhanakan lagi. Ya, harus sampai 13 per 15. Itulah jawabannya. Ya, paham sampai sini? Insya Allah paham ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pecahan campuran. Nah, hampir sama pecahan campuran dengan pecahan biasa tadi. Bedanya apa? Oke, kita lihat apa itu pengertian dari pecahan campuran. Nah, pecahan campuran itu merupakan pecahan yang terdiri atas bilangan bulat. Oh, ini bulat ya, bukan bulan ya. Dan pecahan biasa. Nah, jadi antara pecahan campuran itu, jadi di situ ada bilangan bulat dan pecahan biasa. Bentuknya seperti ini. A, B per C. Tetap C-nya tidak boleh 0. Ini 0 ya, bukan 0. Ya, tetap 0. Tidak boleh 0 ya, tidak boleh 0 angka atau bilangan pada huruf C ini. Oke, kita langsung caranya gimana cara menjumlahkan pecahan campuran? Kalian bisa baca di buku SPS-nya Matematika halaman 4. Di situ sudah dijelaskan per langkah-langkahnya, tetapi Ustadz langsung ke contoh saja biar Ananda lebih paham ya. Oke, kita lihat contohnya. Nah, contohnya 2/1/3 ditambah 2/5. Untuk pecahan campuran ini nanti Ustadz akan perlihatkan 2 cara. Ini yang Ustadz sampaikan sekarang ini untuk cara pertama. Nanti kita lihat cara yang kedua. Mana yang lebih mudah? Apakah cara yang pertama atau cara yang kedua? Ya. Untuk cara yang pertama ini kita merubah dulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Gimana caranya? Ya, seperti ini. Lihat. Nah, 2/1/3 itu sama dengan 7/3.
Caranya 3 dikali 2 itu 6. 6 ditambah 1. Oke, 3 dikali 2 ditambah 1. Ya. Jadi 3 dikali 2 itu 6. 6 ditambah 1 tuh 7. Penyebutnya tetap. Penyebutnya tetap. Tidak boleh dirubah. Ya, jadi 7/3. Jadi 21/3 ditambah 2/5 kalau dirubah menjadi pecahan biasa semua. Iya, 7/3 ditambah 2/5. Nah, lihat. 3/5, 3 sama 5 ini penyebutnya berbeda. Maka kita samakan dulu penyebutnya dengan cara KPK dari 3 dan 5. Nah, lihat 3 dan 5. Ya. 3 itu 3, 6, 9, 12, 15. Kalau 5, 5, 10, 15, 2, 20. Berapa KPK-nya? KPK-nya yaitu 15. Nah, lihat ya. Otomatis nanti penyebutnya 15. Sama seperti tadi. 3 kali berapa yang hasilnya 15? Oh, 3 dikali 5. Kalau dibawa atau penyebutnya dikali 5, otomatis pembilangnya dikali 5. 7 kali 5 berapa? 35. Oke. 5 ini kalau kalian bingung juga, hitung aja dari sini. Urutan keberapa? Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti 3 urutan yang kelima itu 15 kelipatannya. Ya. Oke, selanjutnya 5. 5 kali berapa yang hasilnya 15? Yaitu 3. Dari sini juga bisa urutan yang ketiga. Ya. Oke. Kalau penyebutnya dikali 3, otomatis pembilangnya juga dikali 3. Berapa 2 kali 3? 6. Nah, karena sudah sama nih penyebutnya, kita lakukan penjumlahannya pembilangnya saja. Jadinya 41/15. Oke. Syarat tadi untuk pecahan campuran apa? Pembilang lebih besar daripada penyebut, maka kita rubah pecahan tersebut menjadi pecahan campuran. Gimana caranya? Caranya seperti ini, lihat. 41 dibagi 15. Perkalian 15 yang hasilnya mendekati 41. Berapa? Oh, 15 kali 1 itu 15, 2 dikali 15 30, 3 dikali 15 itu 45. Nah, lewat 45, ini 41. Oh, otomatis 2. 2 dikali 15 sama dengan 30. Oke, sekarang 41 dikurang 30 berapa? 41 dikurang 30 sama dengan 11. Nah, di sini sudah kita dapat nih untuk pecahan campurannya berapa? 2, 11/15. 2 atasnya ini, hasil atasnya ini tadi, pindahkan posisinya jadi bilangan bulat yang tengah-tengah sini. Nah ya, sekarang kalau 11 ini sisanya tadi. Jadi pembilang. 15 penyebutnya tadi tetap menjadi 15. Tetap penyebutnya 15, tidak berubah. Ya. Oke, jadi jawabannya dari 2/1/3 ditambah 2/5 itu jawabannya 2, 11/15. Oke, ini cara yang pertama. Cara yang pertama merubah dulu pecahan biasanya. Pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Ya, gimana kalau pecahannya ini kita tidak rubah? Oke, kita lihat cara yang kedua. Kita lihat nanti cepat atau mudah yang mana pakai penjelasannya ya. Kita lihat yang kedua. 2/1/3 ditambah 2/5. Ini kita tidak perlu lagi berubah menjadi pecahan biasa. Tetap. Nah ya, tetap seperti ini. 2-nya tetap, 1/3 ditambah 2/5. Ya. Yang kita kerjakan 1/3 ditambah 2/5. Ini yang kita selesaikan dulu. 2-nya ngikut saja nanti. Ya, 2-nya ngikut saja. Oke, sekarang 3 dengan 5. Oke, masih ingat ya tadi ya? 3 sama 5 itu KPK-nya 15. 15. Bisa juga kalian kalikan. Nah, 3 dikali 5, 15. Lalu kali silang. Bisa ya, 1 kali 5 sama 2 kali 3. Oke, di sini juga sama. Sama seperti tadi. 3 dikali 5 itu 15. Atasnya juga 1 dikali 5. Yaitu 5.
Lalu 3 kali 5 lagi, 5 kali 3. 5 kali 3 yang ini 15. Yang bawahnya juga dikali 3. 2 dikali 3. Hasilnya 6. Karena ini sudah sama, maka kita jumlahkan. 6 ditambah 5 ditambah 6 itu 11, 15-nya tetap penyebutnya. Nah, seperti ini pembilangnya sudah lebih kecil daripada penyebut, otomatis tidak perlu lagi kita rubah. 2-nya tetap di sini. Oke, jadi hasilnya 2 11/15. Nah, lebih simpel ya penjelasan yang ini atau cara yang ini dengan cara yang sebelumnya tadi. Nah, cara yang ini. Kalau yang ini tadi harus dirubah dulu menjadi pecahan biasa, ya. Kalau ini tidak perlu lagi menjadi pecahan biasa, ya. Nah, langsung saja, ya. Paham? Oke, Ustaz kasih contoh lagi nih. Gimana kalau soalnya seperti ini? Nah, 2 5/7 ditambah 11, maaf, Ustaz ulangi ya. 2 5/7 ditambah 1 1/3. Sama-sama pecahan campuran. Caranya kita keluarkan dulu. Kita keluarkan dulu 2 dan 1-nya. Kita keluarkan 2 dan 1-nya ini menjadi 2 ditambah 1. Tambahnya ini ngikut saja nanti. Ya. Oke, sekarang 5/7 ditambah 1/3. Yang kita kerjakan ini dulu. 5/7 ditambah 1/3. Berapa? Nah, lihat 7 sama 3, KPK-nya berapa? Nah, lihat nih, 21 ya. Oke, kelipatan 7 sama kelipatan 3. Oke, berapa hasilnya? Nah, seperti ini ya. Jadi penyebutnya 21. Ya. 7 dikali berapa yang hasilnya 21? 3. Otomatis 5-nya ini dikali 3. Berapa 5 kali 3? 15. Ya, selanjutnya 3. 3 kali berapa yang hasilnya 21? Oh, 3 dikali itu 7. Maka atasnya juga dikali itu 7. Berapa jawabannya? Yaitu 7. Karena ini sudah sama dan ini juga sudah penjumlahan, kita jumlahkan. 2 ditambah 1 itu berapa? 15 ditambah 7 berapa? Oke, ini jawabannya. 322/21. Oke, ini lihat pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Gimana caranya? Caranya kita ubah menjadi pecahan campuran. Caranya gimana? Lihat, 22 dibagi 21. 22 dibagi 21. 21 dikali berapa yang hasilnya mendekati 22? Ya otomatis tetap 1. Ya, 21 dikali 1 itu 21. Tinggal dikurangkan. 22 dikurang 21 sama dengan 1. Oke, sisanya 1. Jadi berapa hasilnya? Kita lihat. Oke, nah ya, jadi 3 ditambah 1, 1/21. 1 yang atasnya ini taruh di tengah, sisanya jadi pembilang, 21-nya tetap. Nah, sampai di sini, karena di sini ada 1 dan di sini ada 3, kita jumlahkan. Jadi 4, 1/21 ya. Nah, ini jawabannya, 4, 1/21. Oke, selanjutnya contoh berikutnya. Kalau contoh berikutnya seperti ini. Nah, lihat. 2 1/4 ditambah 1 2/5. Ini ada di buku pendamping matematika halaman 4 nomor 3. Kita lihat. Sama seperti tadi, kita keluarkan terlebih dahulu 2 dan 1-nya. Yang kita kerjakan itu 1/4 tambah 2/5. Oke, 4/5. Bisa juga kalian kalikan langsung. Kalau misalkan pakai KPK juga bisa, atau kalikan langsung.
4 dikali 5 itu 20. Sama-sama 20 ya. Lalu dikali silang. 1 dikali 5 itu 1 dikali 5. Lalu sebelahnya 2 dikali 4. 2 dikali 4. Asalkan yang penyebutnya tadi dikali. Boleh dikali silang. Ya. Jadi 1 dikali 5 dan ini 2 dikali 4. Jadi 2 ditambah 1 itu 3. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, itu tadi sudah sampai 1 kali 5 berapa? 5. 2 dikali 4, 8. Jadi 20-nya tetap. Nah, sudah sama nih. 5 per 20 ditambah 8 per 20. Berapa? Dapatnya 3, 13 per 20. Kalau seperti ini tidak bisa lagi ya. Nah, ini pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Jadi jawabannya 3, 13 per 2, 20. Nah, itu tadi penjelasan dari Ustadz untuk materi hari ini. Insya Allah kalian bisa memahami dan baca-baca lagi bukunya dan memperbanyak latihan-latihan atau contoh-contoh soal yang ada di buku cetak. Bisa kalian kerjakan di kertas dulu sebelum ada latihan ya. Insya Allah kalau kan ini tidak ada latihan dulu ya. Oke, Ustadz akhiri pembelajaran ini kita sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Ustadz tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya.